pada sekitar tahun 1468. Beliau singgah di sini siar agama Islam. Dan santrinya itu terkenal dengan santri abangan. Pesan untuk semua peziarah yang datang ke petilasan Sesi Jenar, itu beliau itu cuma minta supaya belajar saling kasih mengasihi. Allah maha pengasih dan penyayang. Yang andai kata manusia bisa mencerna kata-kata itu, insya Allah gak ada perang. Damai semua. Saling kasih dan menyayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, tujuan kula kesini menggali, mengenang kembali sejarah-sejarah yang mungkin terlupakan oleh kita semua, Pak Slamet. Kiranya Pak Slamet bisa menjelaskan sejarah beliau kenapa ada di sini, Pak. Pada waktu itu mungkin eranya kerajaan. Di sini ada penguasa yang namanya Prabu Purwoyo. Pada waktu itu mungkin beliaulah yang memfasilitasi masuknya Syekh Siti Jenar ke ranah Blambangan. Kira-kira abad ke terjadi pada sekitar tahun 1468. Beliau singgah di sini untuk siar agama Islam. Dan santrinya itu terkenal dengan santri abangan. Sedangkan julukannya Syekh Siti Jenar itu banyak, Mas. Syekh Abdul Jalil, terus Syekh Lemah Abang. Termasuk yang dipakai untuk santri-santrinya, Pak, ya. Betul. Dari situlah terbentuk yang namanya Desa Lemah Bang ya di sini. Karena dimanapun jejaknya beliau pasti ada nama Lemah Bang. Banyak nggak di sini aja, di Bekasi juga ada, di Bima juga ada, Cirebon, Jepara juga ada. Termasuk itu bisa dibilang petilasan, Pak. Petilasan. Kita nggak berani ngeklaim makamnya di mana, nggak ada yang tahu. Masalahnya apa? Kita bukan pelaku sejarah dan bukan saksi sejarah. Jadi di sini petilasan petilasan Syekh Siti Jenar. Bikin seperti ini biar nggak disalahgunakan. Betul, Pak. Perjalanan beliau, Pak, sampai di sini menamakan desa ini Lemah Bang. Ya, beliau waktu itu dari Cirebon umur 12 tahun sudah
habis Al-Quran. Oh, Udah habis Al-Quran beliaunya. nggih. Terus sama guru beliau suruh jalan ke timur. Sampailah dia ke ujung timur Pulau Jawa. Dia tempatnya di Banyuwangi, besiar agama kali. Agama Islam pertama kalinya ya di Banyuwangi. Habis dari Banyuwangi, jejak beliau baru ke arah barat. Nggih, nggih. Ada di sini, kalau di sini sebetulnya ya itu tadi yang sebenarnya saya ceritakan itu ada dua kekuatan. Nggih. Dari Islami juga ada, dari kerajaan juga ada. Masalah di sini terah kerajaan, terah raja itu ada. Bang. Nggih. Kok beliau Pak bisa nyampe difasilitasi sama termasuk raja Pak ya? Iya. Sebelumnya mungkin atau pernah ada hubungan atau gimana Pak? Belum ada. Belum ada nggih. Belum ada, mungkin dari Sumatera kehendak Yang Maha Kuasa mungkin. Nggih. Akhirnya beliau nyampe sini secara agama. Nggih, nggih. Perjalanan beliau Pak nyampe dibikin desa Lemah Abang. Nggih. Awal mulanya Beliau di sini pada era itu banyak santrinya. oh, Santrinya banyak dan terkenalnya santrinya santri abangan. Julukannya itu santri abangan. nggih. Makanya sampai dinamakan nama Abang, dari situlah diambil desa ini, dari santri abangan tadi. Nggih, nggih, nggih. Sampai sekarang ya tetap diurus sama orang desa Lemah Abang. Lemah Abang. Dan yang menjadi ikon Banyuwangi sebetulnya. Iya, Jawa Timur juga Jawa masalahnya apa? Salah satu waliullah bisa singgah ke Jawa Timur dan tepatnya di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Jadi kebanggaan tersendiri bagi warga Banyuwangi. Di Jawa Timur cuma di Banyuwangi Pak ya? Iya, adanya di Banyuwangi. Ada di Banyuwangi. Petilasannya adanya di Banyuwangi. Nggih, Dan tepatnya di Desa Lemah Abang. nggih, nggih, Pak. Sampai ke Bapak dari masa beliau, Bapak dipercayakan untuk menjaga merawat tempat ini sudah yang ke berapa? Yang Pak? ketiga. Yang ketiga. Ya, pertama namanya Pak Nasir dulu, beliau yang murid di sini. Nggih. Habis itu Pak Nasir mengundurkan diri diganti Pak Turin. Sampai eranya Pak Turin, Selanjutnya ke selanjutnya ke saya. Bapak. Ini dari desa didaftarkan ke Dinas Pariwisata di Semarang. Sampai sekarang lah saya di sini. Sudah memelihara situs inilah istilahnya. Kan kalau di sini adanya jupel, bukan juru kunci. Oh, jupel. Juru pelihara petilasan. Wah, itu mungkin lebih mendetailnya di sana Pak nggih. Betul, ya. Selama di sini Pak, pengalaman Pak Banyak sekali Mas pengalaman banyak sekali. di sini. Terutama ya masalah interaksi kegaibnya juga ada. Nggih. Terus pengalaman tamu-tamu yang singgah ke sini juga bermacam-macam yang mau ke sini. Dan alhamdulillah karena barokah karomahnya beliau semua bisa dipenuhi. Maksudnya gini, istilahnya orang ke sini kan niatnya itu bermacam-macam. Nggih. Ya. Ada yang minta ini itu. Tapi alhamdulillah semua itu kecapai. Di Lastono ya. Di Lastono. Lastono. Iya, Lastono Syekh Siti Situ Sinar. Menurut sejarah Pak, kalau di sejarah kan kebanyakan perjalanan beliau ini kan yang saya lihat sepertinya kontroversial. iya kontroversial Pak. Kalau menurut Bapak, pandangan Bapak sendiri? Ya kalau namanya politik sebelum kita lahir, zaman dulu udah ada politik. Nggih. Abad keberapa sudah ada, cuma Betul. bentuknya nggak kayak sekarang politik. Nggih. Mungkin cara mainnya lebih halus, nggak terang-terangan. Ini kalau sekarang kan beda, bisa terang-terangan juga bisa kasar kan politik sekarang. Memang kontroversial beneran dari cerita-cerita orangnya, dari cerita orang ke orang lah. Nggih. Masalahnya apa? Ya tadi saya bilang, kita itu bukan pelaku sejarah Iya. dan bukan saksi sejarah. Jadi kita hanya istilahnya cerita. Nggih. Gitu. Mana yang baik dan mana yang salah itu kita kan nggak tahu. Betul. Pengen tahu aslinya cerita, kita harus menggali sendiri. Betul. Dan mungkin kebanyakan orang sejarah itu atau cerita itu cuma ditelan mentah-mentah Pak. Iya betul. Pada akhirnya ya
berkembang yang terjadi ya seperti yang sudah terjadi ya, ini. Ya kan sekarang ini sudah. Makanya kalau untuk sejarah yang terjadi di sini, kalau kita bisa menggali ya itu tadi, kita interaksi ke gaibnya. Betul Pak. Jalannya interaksi gaibnya bermacam-macam cara, lain orang kan lain caranya. Mungkin yang dia dapat juga beda. Ya seperti hal kejadian di sini, misalnya masuk orang 5, andai kata orang yang masuk menghadap ke sini, itu dapatnya beda-beda, nggak mungkin sama. Karena kadar yang mereka bawa beda-beda juga. Iya, betul. Di masa itu Pak, beliau kan termasuk kalau tidak salah sebelum ajaran Islam masuk Pak ya. Iya. Termasuk mensiarkan agamanya itu di era itu nyampe seberapa Pak? Sebelum Islam masuk, kita itu punya kepercayaan namanya Kapitayan. Kapitayan. Ya, Jawa asli Kapitayan. Percaya adanya yang Maha Kuasa. Begitu Islam masuk, dia itu dakwanya itu, dia berdakwah di sini bisa melalui gamelan, terus istilahnya hidung, caranya begitu. Intinya nggak membunuh budaya lah. Enggak, masih budaya masih dijalankan. Kalau budaya kan nggak bisa dihilangkan seketika. Betul Pak. Menghilangkan budaya adat istiadat itu kan nggak bisa seketika hilang, nggak bisa. Iya. Melalui itulah beliau siar agamanya di sini. Salah belakangnya. Berarti termasuk ya diterima di masyarakat Pak ya. Iya. Dan puji syukur alhamdulillah berkembang sampai sekarang ini juga agama Islam yang banyak dianut. Iya. Terakhir Pak, mungkin pesan untuk peziarah, bisa dibilang peziarah Pak ya. Seandainya sowan atau datang ke sini Pak. Ya, pesan untuk semua peziarah yang datang ke Petilasan Sesti Jenar, itu beliau itu cuma minta supaya belajar saling kasih mengasihi. Seperti Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Itu yang diajarkan beliau. Andai kata manusia bisa mencerna kata-kata itu, insya Allah nggak ada perang, Mas. Damai semua. Saling kasih dan menyayangi. Ajaran kasih sayang. Iya. Yang diminta beliau cuma itu, belajarlah di sini. Tata cara mungkin Pak. Tata cara ya kita dan orang Islam tergantungan kepercayaan sendiri. Masalahnya di sini multi Mas. Oke. Nggak harus Islam melulu, enggak. Saya di sini menerima semua golongan. Semua agama silakan masuk, tujuannya sama. Betul Pak. Ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma caranya yang berbeda. Tujuannya tetap sama. Berarti bisa dibilang di sini itu termasuk budi Pak ya. Iya. Menerima semua golongan. Iya. Enggak membeda-bedakan golongan. Iya. Masalahnya apa? Di mata Tuhan, di mata Allah kita semua sama. Betul. Cuma di mata manusia aja yang beda. Itu jelas yang faktanya sekarang antara si miskin dan si kaya udah beda. Betul Pak, betul. Tapi kalau di mata Allah semua sama. Semua itu kalau nggak salah itu ibaratkan pakaian. Iya. Tidak kekal. Yang kekal hanya sang pribadi. Iya, betul. Mungkin pada endingnya seandainya bisa dibandingkan, seandainya bisa ngobrol, mungkin yang Maha Kuasa tidak menanyakan apa agamamu Pak ya. Iya. yang dilihat bukan itu, mungkin seperti itu Pak ya. Betul sekali. Di sini kan ada dua kekuatan. Pertama dua kekuatan. Iya. Terus yang ketiga ada dua makom. Iya. Kalau yang ini Petilasan Sesti Jenar. Berupa batu tempat duduknya beliau. Kenapa kita tanam? Supaya tidak disalahgunakan. Waktu zamannya batu akik istilahnya. Waktu dodol, begitu megah, bisa dipukul saja untuk batu. Takutnya itu, makanya ditanam aja lebih aman. Tapi menurut saya alangkah indahnya ditampilkan, tapi dibikin kaca yang tebel itu biar nggak bisa diambil. Kalau menurut saya, tapi kalau jadinya gini ya biar lebih
Iya, Terus yang itu makam yang sebelahnya ini. Kalau dari turun temurun diyakini itu makamnya Prabu Purboyo dan Syekh Jakaria. Berarti 2 Pak nggih. 2, 3. Malah 3 yang ujung itu kalau nggak salah. oh nggih. Kalau saya pernah interaksi ke gaibnya itu ajudannya Syekh Jakaria. Nggak bisa menyebutkan manusia atau binatang. Nggih. Dan jelas ajudannya, kepercayaannya. Prabu Purbaya itu Penguasa sini dulu. penguasa sini. Iya betul. Yang- Makanya di sini ada 2 kekuatan yang tadi saya bilang tadi. Jadi dari Islami ada, dari terah kerajaan juga ada. Nggih, nggih, nggih. Terus sekitar sini Pak kan juga banyak makam. Ya. Yang di luar ini Pak, yang di luar dari pagar. Di luar dari pagar ini, dulu kan ini ilalang di sini. Oh nggih, nggih. Jadi orang terdekat sini nggak tahu kalau sini ada makam waliullah. Jadi waktu meninggal ya dimakamkan di sebelahnya gitu. Oh, Berhubung dari bersihin, nggih. diyakinin ini memang petilasan Sesi Jenar mulai dulu. Iya. Akhirnya dibagi. Masalahnya apa dibagi? Supaya nggak campur aduk. Supaya ya. Jadi situs-situs makam umum, Makam. makam umum. Dulu banyak makam lama di sini. Semua ini makam Mas. Mungkin atau ada pengikutnya dulu ya Pak? Yang Di sini? nggih, yang dimakamkan. Banyak. banyak juga di sini. Yang di luar sini. Yang di luar ada. Masalahnya kenapa saya berani yakin banyak? Waktu penggalian ini, nanam batu ini, Nggih. itu temukan bata dulu ukurannya itu kalau nggak salah 1,5 meter lawak 1,5 meter. Besar-besar batanya. Nggih, nggih. Itu sampai ujung rel sana. Wah. Pagar ini, bata ini. Kalau digali. Misalnya digali habis ini sawah. Nggih. Masalahnya apa? Luasnya petilasan ini kalau nggak salah hampir 11 hektar. Wah. Kalau 11 hektar. sebenarnya itu, kalau yang saya pernah interaksi itu 11 hektar luasnya. Nggih, Di sana nggih, tuh nggih. ada kedatan apa? Balumbungan itu istilahnya kalau sekarang kabupaten kerajaan gitu, kabupaten provinsi lah. Dulu itu ada dekat sini dusun sini, namanya Balumbungan. Nggih, nggih. Masuk desa Lamabang itu istilah pusat kerajaan. Pusat kerajaan. Dan di sini terkenal di Lastono ini. Kalau Lastono dulu itu artinya pemandian barang dan usaha. Dan jelas itu Nggih, nggih, nggih. ada sumber mata airnya di sini. Iya. Tapi belum bisa saya ungkapkan Iya. waktunya. Tapi suatu saat pasti. Alam sudah berkehendak, nggih. Iya, kalau Allah sudah berkehendak nanti airnya akan mengalir dengan sendiri. Iya, nggih. Semoga Pak akan menjadi manfaat untuk semua makhluk. Iya, amin. Nggih. Di bugarnya petilasan. Petilasan. Nggih. Nggih. Kira-kira tahun berapa nih Pak? 2015. Mulai dibentuk seperti ini Pak ya. Betul. Tadinya cuma batu, akhirnya Cuma batu dibugar sama Iya. bangunannya ini. Dulu itu bangunannya itu kalau pakai genteng Mas. Pagi dipasang, sore Sore hilang hilang. gentengnya. Maunya beliau pakai ijuk gitu, alang-alang. Hmm, Maunya beliau sini. Kalau dikasih genteng pasti hilang. nggih, Akhirnya dengan ritual kita bangun dari dinas PU kalau nggak salah kita bangun dulu. Hmm, Dari PU kita bangun. nggih, Bentuklah seperti ini. Ya, ya, ya. Kalau untuk yang di luar murni hamba-hamba semua. Nggih. Oke, nggih, terima kasih banyak Pak Oke, sami-sami. atas informasinya. Semoga informasi ini bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi nggih untuk masyarakat semua. Pada intinya semoga seandainya datang ke tempat seperti ini, ya tujuannya hanya yang Maha Kuasa, tidak neko-neko Pak ya. Dan cuma Nggih, lantaran Cuma lantaran beliau. daripada kita kan jauh lebih dekat sama Yang Maha Kuasa. Betul. Nggih. Nggih, terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.